Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali bersama saya Alraisan Abdulaziz. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang ekonomi syariah. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah teman-teman, sebelumnya terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada saya, karena yang kalian lakukan itu sangat penting dan sangat berarti bagi saya. Semoga satu kebaikan yang kalian lakukan itu bisa kembali kepada kalian lebih dari yang kalian berikan. Nah, langsung saja di sini kita akan masuk untuk materi dan pembahasan kali ini. Nah, baik teman-teman, di sini untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang perbankan dan keuangan syariah. Perbankan dan keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sistem ini secara tegas melarang praktik riba atau bunga karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, serta menghindari unsur gharar yang mengandung ketidakpastian dan maisir yang bersifat spekulatif. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis aset real, sehingga hubungan antara bank dan nasabah tidak bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan. Melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, bank berperan sebagai pengelola dana yang menyalurkan ke sektor produktif, sementara akad murabahah, ijarah, dan salam digunakan untuk pembiayaan jual beli dan sewa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga aktivitas ekonomi dapat memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Praktik ekonomi syariah di Indonesia berkembang dalam kerangka sistem ekonomi nasional dan mendapat dukungan yang semakin kuat dari pemerintah serta masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena didukung oleh jumlah pendukung muslim yang besar, kekayaan sumber daya alam, serta meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal. Implementasi ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup sektor pasar modal syariah, asuransi syariah, industri halal, serta keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemerintah mendorong pengembangan sektor-sektor tersebut melalui berbagai kebijakan strategis serta penyusunan master plan ekonomi syariah, penguatan regulasi, dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga koordinasi nasional. Melalui integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial syariah, praktik ekonomi syariah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Nah baik teman-teman, kita lanjut untuk perbankan, perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap industri perbankan syariah, sehingga optimalisasi infrastruktur menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Infrastruktur digital yang mencakup sistem core banking yang andal, jaringan teknologi informasi yang terintegrasi, sistem pembayaran digital, dan keamanan cyber yang kuat menjadi
fondasi utama dalam menghadapi era digital ini. Perbankan syariah juga mulai memanfaatkan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan open banking untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun, demikian optimalisasi infrastruktur digital perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi dan pemahaman syariah secara bersamaan, serta tingkat literasi digital dan keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi strategis antara bank syariah dan perusahaan fintech syariah berkelangsungan dan pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran lembaga dan industri pendukung yang membentuk ekosistem keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa yang menjadi dasar kepatuhan syariah bagi produk dan kegiatan usaha perbankan syariah. Otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai regulator dan pengawasan yang memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, termasuk pengembangan instrumen moneter syariah dan pasar uang syariah. Sementara itu, lembaga penjamin simpanan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah bank syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut, keberadaan industri pendukung seperti fintech syariah, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan serta auditor dan konsultan syariah turut berkontribusi dalam memperkuat daya saing dan inovasi industri perbankan syariah. Nah, lanjut kita masuk pada transformasi peran Bank Indonesia terjadi seiring dengan pembentukan otoritas jasa keuangan yang mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan. Setelah adanya OJK, Bank Indonesia memfokuskan perannya pada pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan makroprudensial, serta pengelolaan sistem pembayaran nasional. Dalam konteks perbankan syariah, perubahan ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk lebih optimal dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara makro. Bank Indonesia tidak lagi terlibat langsung dalam pengawasan individual bank syariah, tetapi berperan dalam menciptakan lingkungan moneter dan sistem pembayaran yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan pasar uang antar bank syariah, penerbitan instrumen moneter syariah seperti Sukun Bank Indonesia, serta penyempurnaan kerangka kebijakan makroprudensial syariah. Bank Indonesia juga aktif dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui edukasi sosial dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Bank Indonesia mendukung digitalisasi sistem pembayaran syariah melalui penerapan kris dan penguatan infrastruktur. Pembayaran digital dan inklusif, dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis halal juga menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia dalam memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang saling berkaitan. Tantangan yang dihadapi antara lain masih rendah pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang keuangan dan syariah, serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat di sisi lain.
Peluang pengembangan perbankan syariah sangat besar, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang etis dan berkeadilan, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan inovasi layanan, serta potensi industri halal dan keuangan sosial syariah yang belum tergarap secara optimal. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada aspek tata kelola. Nah, aspek tata kelola menjadi faktor penting dalam memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah tidak hanya berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berbagai sebagaimana bank konvensional, tetapi juga ditambah dengan dimensi kepatuhan syariah. Keberadaan Dewan Pengawasan Syariah di setiap bank syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan bank senantiasa selaras dengan prinsip syariah. Penerapan syariah yang kuat akan meningkatkan kepercayaan nasabah serta meminimalkan risiko reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran prinsip syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dari perbankan konvensional. Selain itu, menghadapi risiko umum seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional, bank syariah juga menghadapi risiko khusus seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko displeased commercial risk, yaitu risiko ketika bank harus menyesuaikan tingkat imbal hasil agar tetap kompetitif dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Peran sumber daya manusia menjadi elemen strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kemampuan teknis di bidang perbankan dan keuangan, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, sertifikat profesi syariah, serta pelatihan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara industri, akademis, dan lembaga sertifikasi. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak inovasi, produk, dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Dari sisi produk dan layanan, diferensiasi perbankan syariah perlu terus diperkuat agar tidak sekedar menjadi duplikasi dari produk perbankan konvensional. Pengembangan produk berbasis bagi hasil yang lebih kompetitif, pembiayaan sektor real yang berorientasi pada usaha produktif, serta integrasi layanan keuangan dengan nilai-nilai sosial Islam dapat menjadi keunggulan tersendiri. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi penting agar produk perbankan syariah benar-benar relevan dengan kondisi yang karakteristik masyarakat Indonesia. Dalam konteks global, perbankan syariah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan daya saing internasional. Standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Introduction menjadi acuan penting dalam harmonisasi praktik keuangan syariah. Upaya untuk meningkatkan daya saing global memerlukan penguatan regulasi, peningkatan likuiditas institusi, serta pengembangan produk yang mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah di depan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai solusi nyata dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan keterbatasan akses pembiayaan
dengan mengedepankan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan kemaslahatan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, baik, kita lanjut. Integrasi aspek berkelanjutan menjadi arah strategis dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan environmental. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, serta usaha yang memiliki dampak sosial positif. Melalui pembiayaan berbasis syariah, bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan hijau dan pembiayaan sosial berbasis syariah mulai menjadi perhatian penting dalam industri keuangan syariah. Instrumen seperti Green Sukuk dan Sosial Sukuk dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, serta mitigasi perubahan iklim. Perbankan syariah dapat berperan sebagai intermediari yang menghubungkan dana investor dengan proyek-proyek berorientasi berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa proses dan tujuan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penguatan inklusi keuangan syariah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi tantangan sekaligus peluang yang strategis. Perbankan syariah perlu mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal, seperti layanan keuangan berbasis komunitas, agen bank syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau wilayah yang belum terlayanan oleh kantor bank. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang adil dan terjangkau. Sinergi antara perbankan syariah dan sektor keuangan masyarakat sosial Islam semakin relevan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial serta mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Model pembiayaan berbasis wakaf produktif misalnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang berkelanjutan. Dari sisi kebijakan publik, harmonisasi regulasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah. Sinkronisasi kebijakan antara otoritas moneter, regulator keuangan, kementerian, dan pemerintahan daerah diperlukan agar pengembangan ekonomi syariah berjalan secara terintegrasi dan tidak terfragmentasi. Kebijakan fiskal yang mendukung seperti insentif pajak bagi produk keuangan syariah dan industri halal juga dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Pada akhirnya, masa depan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang kuat, inovatif, dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi domestik yang besar, mengadopsi praktik terbaik internasional, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, perbankan syariah berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Nah, teman-teman, itu adalah materi yang saya simpulkan dari materi 1 sampai materi 7 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, mungkin kita bisa mencari tahu dari inklusi
yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Saya Al-Raisan Abdul Aziz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut pada aspek tata kelola. Nah, aspek tata kelola menjadi faktor penting dalam memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah tidak hanya berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berbagai sebagaimana bank konvensional, tetapi juga ditambah dengan dimensi kepatuhan syariah, keberadaan Dewan Pengawasan Syariah di setiap bank syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan bank senantiasa selaras dengan prinsip syariah. Penerapan syariah yang kuat akan meningkatkan kepercayaan nasabah serta meminimalkan risiko reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran prinsip syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dari perbankan konvensional. Selain itu, menghadapi risiko umum seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional, bank syariah juga menghadapi risiko khusus seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko displeased commercial risk, yaitu risiko ketika bank harus menyesuaikan tingkat imbal hasil agar tetap kompetitif dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Peran sumber daya manusia menjadi elemen strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kemampuan teknis di bidang perbankan dan keuangan, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, sertifikat profesi syariah, serta pelatihan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara industri, akademis, dan lembaga sertifikasi. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak inovasi, produk, dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Dari sisi produk dan layanan, diferensiasi perbankan syariah perlu terus diperkuat agar tidak sekedar menjadi duplikasi dari produk perbankan konvensional. Pengembangan produk berbasis bagi hasil yang lebih kompetitif, pembiayaan sektor real yang berorientasi pada usaha produktif, serta integrasi layanan keuangan dengan nilai-nilai sosial Islam dapat menjadi keunggulan tersendiri. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi penting agar produk perbankan syariah benar-benar relevan dengan kondisi yang karakteristik masyarakat Indonesia. Dalam konteks global, perbankan syariah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan daya saing internasional. Standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Introduction menjadi acuan penting dalam harmonisasi praktik keuangan syariah. Upaya untuk meningkatkan daya saing global memerlukan penguatan regulasi, peningkatan likuiditas institusi, serta pengembangan produk yang mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah di depan. Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai solusi nyata dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan keterbatasan akses pembiayaan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan kemaslahatan. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baik teman-teman, kita lanjut pada aspek tata kelola.
Nah, aspek tata kelola menjadi faktor penting dalam memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah tidak hanya berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berbagai sebagaimana bank konvensional, tetapi juga ditambah dengan dimensi kepatuhan syariah. Keberadaan Dewan Pengawasan Syariah di setiap bank syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan kebijakan bank senantiasa selaras dengan prinsip syariah. Penerapan syariah yang kuat akan meningkatkan kepercayaan nasabah serta meminimalkan risiko reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran prinsip syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dari perbankan konvensional. Selain itu, menghadapi risiko umum seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional, bank syariah juga menghadapi risiko khusus seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko displeased commercial risk, yaitu risiko ketika bank harus menyesuaikan tingkat imbal hasil agar tetap kompetitif dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan. Peran sumber daya manusia menjadi elemen strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kemampuan teknis di bidang perbankan dan keuangan, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, sertifikat profesi syariah, serta pelatihan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara industri, akademis, dan lembaga sertifikasi. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak inovasi, produk, dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah. Dari sisi produk dan layanan, diferensiasi perbankan syariah perlu terus diperkuat agar tidak sekedar menjadi duplikasi dari produk perbankan konvensional. Pengembangan produk berbasis bagi hasil yang lebih kompetitif, pembiayaan sektor real yang berorientasi pada usaha produktif, serta integrasi layanan keuangan dengan nilai-nilai sosial Islam dapat menjadi keunggulan tersendiri. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi penting agar produk perbankan syariah benar-benar relevan dengan kondisi yang karakteristik masyarakat Indonesia. Dalam konteks global, perbankan syariah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan daya saing internasional. Standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Introduction menjadi acuan penting dalam harmonisasi praktik keuangan syariah. Upaya untuk meningkatkan daya saing global memerlukan penguatan regulasi, peningkatan likuiditas institusi, serta pengembangan produk yang mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah di depan. Perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai solusi nyata dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan keterbatasan akses pembiayaan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan kemaslahatan. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, baik, kita lanjut. Integrasi aspek berkelanjutan menjadi arah strategis dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan environmental. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek ramah
lingkungan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, serta usaha yang memiliki dampak sosial positif. Melalui pembiayaan berbasis syariah, bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan hijau dan pembiayaan sosial berbasis syariah mulai menjadi perhatian penting dalam industri keuangan syariah. Instrumen seperti Green Sukuk dan Sosial Sukuk dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, serta mitigasi perubahan iklim. Perbankan syariah dapat berperan sebagai intermediari yang menghubungkan dana investor dengan proyek-proyek berorientasi berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa proses dan tujuan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penguatan inklusi keuangan syariah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi tantangan sekaligus peluang yang strategis. Perbankan syariah perlu mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal, seperti layanan keuangan berbasis komunitas agen bank syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh kantor bank. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang adil dan terjangkau. Sinergi antara perbankan syariah dan sektor keuangan masyarakat sosial Islam semakin relevan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Model pembiayaan berbasis wakaf produktif misalnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang berkelanjutan. Dari sisi kebijakan publik, harmonisasi regulasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah. Sinkronisasi kebijakan antara otoritas moneter, regulator keuangan, kementerian, dan pemerintahan daerah diperlukan agar pengembangan ekonomi syariah berjalan secara terintegrasi dan tidak terfragmentasi. Kebijakan fiskal yang mendukung seperti insentif pajak bagi produk keuangan syariah dan industri halal juga dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Pada akhirnya, masa depan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang kuat, inovatif, dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi domestik yang besar, mengadopsi praktik terbaik internasional, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, perbankan syariah berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Nah, teman-teman, itu adalah materi yang saya simpulkan dari materi 1 sampai materi 7 ini. Kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, mungkin kita bisa mencari tahu dari inklusi yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Saya Al-Raisan Abdul-Aziz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.